Oke, kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, sesuai video saya yang sebelumnya, di video saya kali ini saya akan sharing tentang pengalaman cara untuk memilih loller sesuai dengan kebutuhan harian kalian. Mau perjalanan jarak dekat atau jarak jauh, bisa nih referensi dari saya digunain. Yang pertama ini punyanya loller Vario 125 yang all. Untuk yang kedua ini punyanya Honda PCX 150. Terus yang ketiga ini punyanya Vario 125. Dan yang terakhir punyanya Honda Beat yang LED yang terbaru, dan juga bisa dipakai di Honda Genio. Nah, pertama-tama kita bahas yang pertama nih. Roller yang pertama nih, ini punyanya Vario All yang belum LED. Nah, ini kan besar nih. Ini beratnya ini paling berat sendiri di pabrikan Honda. Nah, udah kelihatan tuh. Dari logam besinya aja udah kelihatan lebih besar yang Vario lama daripada Honda PCX. Untuk beratnya sendiri ya jelas lebih berat yang Vario All untuk berat rollernya. Keuntungannya gimana nih kalau pakai roller yang berat? Nah, ini dia definisinya kayak gini. Roller naik turunnya agak lama ya, soalnya kan berat. Jadi RPM bawahnya itu agak berat sedikit. Tapi untuk tenaga yang dihasilkan untuk RPM atas, nggak usah diraguin lagi. Udah jos tuh, udah mantep kayaknya. Terus bagaimana kalau untuk perjalanan jauh? Nah, untuk perjalanan jauh saya anjurin pakai yang roller ini aja. Ini untuk jarak jauh, perjalanan jauh ini cocok nih. Terlebih lagi ini rollernya nih tebel, jadi lebih awet. Kalau untuk jarak harian dekat bisa juga pakai rollernya PCX. Rollernya PCX nih di atas 15 gram. Pastinya bisa dicek aja sendiri di Google, bisa dicari di searching. Kalau untuk gram-gramannya saya masih kurang paham tuh, soalnya saya nggak punya timbangan untuk nimbanginnya. Kalau untuk harian dekat sih untuk Vario atau Honda PCX nih roller standarnya udah cukup nih. Untuk nyalip-nyalip juga udah enak tuh, udah cukup lah pokoknya untuk harian. Nah, ini sama, ini punyanya Vario 125 sama Vario 150, beratnya sama semuanya, nggak ada perbedaan. Nah, kalau roller yang Vario ini gimana bang? Nah, ini rollernya kira-kira beratnya sih sekitar 15 graman. Nah, kalau roller sekitar beratnya 15 graman untuk harian sih udah cocok tuh. Naik turunnya udah agak cepet. Berarti di kecepatan RPM bawah sama tengahnya tuh udah enak tuh, udah dapet. Nah, kalau masih kurang lagi bisa digunain rollernya Honda Beat. Honda Beat yang LED atau punyanya Genio. Nah, ini pasti akan cepet naik turunnya, soalnya dia ringan. Nah, kalau rollernya naik turunnya cepet gimana efeknya? Nah, di putaran bawah sama tengahnya udah masuk tuh, tenaganya mantep pokoknya, RPM bawah sama RPM tengahnya. Kalau untuk RPM atasnya ya mohon maaf, tenaganya udah hilang. Soalnya apa? Tenaganya udah keluar di RPM bawah sama atas. Sedangkan untuk rollernya Vario ini keluarnya di bawah, agak tengah. Kalau atasnya sih masih agak sedikit ngempos kalau pakai rollernya Vario 125 sama 150. Kalau untuk harian deket-deket ya saya anjurin sih pakai yang roller Vario 125 atau 150 sama Honda PCX. Itu udah cukup untuk motor harian. Nah, perbandingannya ini nih, perbandingannya cuma di beratnya aja. Untuk secara fisik nggak ada perbandingan yang cukup mencolok ya. Nah, fisiknya udah kelihatan tuh, udah jauh banget. Kalau yang roller Vario 125 all itu kelihatan tebel banget besinya. Kalau yang Beat ringkih, jadi untuk ngatur berat kemungkinan ya dari timbangan itu tadi, besinya yang ada di dalamnya rollernya tadi. Jadi kesimpulannya, kalau untuk jarak jauh, perjalanan jauh, ini pengalaman saya pribadi ya, saya teman-teman ya sekedar sharing aja. Kalau perjalanan jauh di kilometer antar 30 sampai 60 kilo tiap harinya, saya anjurin sih pakai yang ini aja, udah nyaman, udah enak tenaga atasnya. Terus awet juga, soalnya tebel dia.
Kalau perjalanan deket-deket sehariannya sekitar 15 kilo ya, sekitar 15 atau 20 kilo ya, bisa pakai nih rollernya Honda PCX sama Honda Vario 125 atau 150. Ini untuk harian jarak dekat udah cukup mumpuni nih, udah nyaman lah gitu. Terus untuk keawetannya sebenarnya sih untuk pemakaiannya ini maksimalnya di 8.000 km ya teman-teman. Untuk pemakaian lulurnya Honda PCX atau Honda Vario 125. Kalau lebih dari 8.000 itu udah agak aus biasanya. Kalau untuk harian jarak dekat yang suka nyalip-nyalip nih, bisa pakai lulurnya Honda Beat FI yang terbaru yang LED atau Honda Genio yang terbaru juga. Nah, ini lulurnya nih, kelihatan ringan, terus ada tutupnya tuh. Itu sangat nyaman tuh buat harian jarak deket. Nyalip-nyalip juga enak. Tapi mohon maaf ya kalau untuk lulur yang kayak gini, yang ringan-ringan kayak gini, biasanya sih ada minusnya. Minusnya di RPM atasnya atau tenaga atasnya tuh agak ngempos. Nggak bisa ngisi lah kalau bahasa mekaniknya. Nggak bisa ngisi, tenaga aja udah habis di RPM bawahnya. Kalau mau main di RPM atas bisa juga dipakai yang Vario All. Kalau Vario All itu yang kuning tadi, tenaganya di atasnya tuh mantep tuh, nggak ngempos sama sekali, malah akan ngisi terus dia. Nah kalau mau nge-mix ya bisa juga tuh pakai rollernya Beat 2, pakai rollernya Beat 3 sama ngimbangin atasnya biar nggak ngempos dikit. Bisa juga pakai roller yang Vario All 3 juga, jadi imbang tuh, yang tenaga bawahnya juga dapet, tenaga atasnya juga dapet. Jadi kesimpulannya tergantung dari konsumsi kalian ya. Kalian mau perjalanan dekat atau jauh tuh bisa dipakai referensi dari saya. Oke, sekian dari video saya Kiki Rizky. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau kurang berkenan di hati kalian. Di video saya ini saya hanya sharing pengalaman pribadi saya. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe channelnya Kiki Rizky agar kalian nggak ketinggalan video terbaru updatean seputar otomotif. Oke, terima kasih, sampai jumpa di